Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Hamidah, NIM 1901333, Prodi Akuntansi dari Universitas Mahakarya Asia. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penentuan proses komposisi dalam perencanaan pesan bisnis dalam mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Endah Marindah Ratnaning Tias, SEMM. Baiklah, langsung masuk ke materi. Pesan bisnis yang efektif bertujuan untuk menarik perhatian pihak lawan komunikasi. Karena itu, pesan harus ringkas dan menunjukkan tujuan yang jelas. Tujuan dari penulisan pesan bisnis tersebut yang efektif adalah lebih bersifat untuk menyatakan ide daripada mengesankan lawan komunikasi. Oleh sebab itu, proses komposisi bukan merupakan faktor yang bersifat wajib sehingga langkah-langkahnya dalam penyusunan pesan tidak harus mengikuti rumus tertentu yang bersifat matematis, melainkan diperlukan kesesuaian kondisi, kebutuhan, dan juga situasi komunikasi. Dalam pemahaman proses komposisi tersebut dalam penyusunannya meliputi tahapan ada tiga. Pertama, perencanaan. Di sini meliputi maksud dan tujuan dari komunikasi. Audiens pun yang akan menerima pesan ide pokok yang nantinya disampaikan. Selanjutnya adalah organisasi dan komposisi. Mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan revisi, di mana proses perbaikan terhadap maksud dan isi dari pesan yang bersifat sisinya substansi pesan yang ingin disampaikan, ada juga gaya penulisannya, serta struktur kalimat yang digunakan. Tahapan perencanaan pesan bisnis ada tiga. Pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, pertimbangan pengiriman pesan. Dan yang ketiga adalah analisis audiens. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama yaitu penentuan tujuan. Tujuan pesan bisnis menyampaikan informasi, menganjurkan, dan menjalin kerjasama dengan audiens. Penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi dapat membantu proses pengambilan keputusan. Nah, di sini tujuan komunikasi bisnis meliputi pertama itu ada memberikan informasi. Informasi di sini yaitu informasi yang diberikan oleh pihak pemberi pesan kepada orang lain atau penerima pesan secara jelas dan dapat dipahami. Kedua, yaitu memberikan persuasi. Memberikan persuasi di sini yaitu kepada pihak lain yang berkaitan dengan bisnis, disampaikan secara baik, tepat, dan juga dilaksanakan dalam proses negosiasi bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama antara pebisnis dan seorang lain ini untuk menjalin komunikasi bisnis lebih erat lagi, serta meningkatkan bisnis yang dijalankan agar bisnis tersebut tidak hanya dikenal di domestik, tetapi juga dapat dikenal oleh pihak pebisnis asing. Yang kedua yaitu pertimbangan pengiriman pesan. Nah, sebelum mengirimkan pesan, ada maksud untuk menetapkan pengiriman pesan tersebut meliputi hal-hal berikut. Pertama yaitu tujuan yang realistis. Jadi pesan yang akan disampaikan ini apakah sudah realistis, apakah dapat diterima oleh penerima pesan nantinya atau belum. Kedua yaitu mengenai ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini pesannya kapan akan disampaikan dan waktunya sudah dipilah atau belum. Ketiga, mengenai ketepatan orang yang mengirim pesan. Siapa saja yang boleh atau dapat mengirimkan pesan tersebut. Keempat, tujuan yang jelas dengan tujuan organisasi. Jadi, pesan yang memuat tujuan tersebut haruslah sesuai dengan tujuan organisasi, harus selaras, dan juga dapat diterima. Nah, cara menguji dari tujuan pengiriman pesan tersebut, yang pertama yaitu
Apakah tujuan tersebut realistis? Jadi ketika ditanyakan apakah tujuannya nanti sudah realistis, bisa dengan mudah dijawab dan terjawab. Kedua, apakah waktunya tepat? Pada saat si pengirim pesan bisnis tersebut mengirimkan pesannya, apakah waktunya tepat, sudah sesuai atau belum? Yang ketiga, apakah orang yang mengirim pesan sudah tepat? Orang yang mengirim pesan di sini sangatlah berpengaruh, karena ketika orang yang mengirim pesan salah, otomatis penerima pesan juga mempunyai persepsi apakah ini pesannya benar-benar dari orang yang tepat atau tidak. Nah, yang ketiga mengenai analisis audiens. Di sini artinya menyangkut siapa mereka. Mereka itu adalah audiens, bagaimana pemahaman mereka mengenai pesan bisnis, mengenai bisnis yang kita jalankan, latar belakang usianya, pendidikan, jenis kelamin, minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui tentang bisnis yang kita jalankan. Nah, dalam proses analisis audien ini, 3 poin. Yang pertama mengenai mengembangkan profil audiens. Ketika kita sudah mengetahui profil audiens, maka diperlukan adanya pengembangan profil agar skill yang dimiliki dan kemampuan dari audiens lebih meningkat lagi. Kedua, memuaskan kebutuhan akan informasi. Setiap informasi yang ada pada bisnis kita harus disampaikan dengan lengkap, jelas, dan mudah dipahami bagi audiens agar mereka mengetahui secara pasti dan jelas. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Nah, di sini memberikan motivasi agar mereka lebih semangat, lebih giat untuk menjalankan apa yang bisa mendorong kegiatan bisnis. Dalam analisis audien ini ada penentuan ide pokok yang menyatakan pernyataan tentang suatu topik, juga menjelaskan tentang tujuan suatu topik. Nah, di sini ada 2 metode identifikasi yang dapat dilakukan untuk penentuan ide pokok. Pertama yaitu teknik brainstorming. Nah, teknik di sini dilakukan dengan cara mencurahkan pendapat yang memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan. Serta itu, audien juga fakta yang ada juga sangat berpengaruh. Teknik brainstorming yang sering dilakukan antara lain seperti storyteller tour, random list, conclusion, finding, recommendation, dan lain sebagainya. Nah, kedua ada teknik pembatasan cakupan. Artinya, penyampaian informasi rutin kepada audien yang telah dikenal dan hendaknya informasi yang disampaikan menggunakan kata-kata yang singkat, mudah dipahami, tidak bertele-tele, serta mengandung poin-poin yang dapat diserap dan diterima oleh audiens dengan baik. Selanjutnya, yaitu mengenai pemilihan saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu saluran komunikasi lisan atau oral dan komunikasi tertulis atau written. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, audiens dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut juga sangat berpengaruh. Apabila komunikasi bisnis yang disampaikan melalui lisan, maka feedback atau umpan balik dari penerima pesan akan langsung dapat diketahui karena mereka tidak melalui media. Nah, apabila komunikasinya dilakukan secara tertulis, maka hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk merencanakan terlebih dahulu, mengendalikan pesan-pesan dan memfilter apa yang ingin mereka sampaikan. Sehingga pesan yang nantinya diterima oleh audiens akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat.
lebih mudah dipahami dan bisa digunakan bahan referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.